Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa, dan senegara. Saya akan memberitahu tentang ilmu. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan sekarang saya akan membahas tentang ilmu pokok inti kehidupan. Karena kita disuruh oleh Tuhan menjalankan pokok inti kehidupan, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Apa itu niat? Kita harus tahu. Segala amal perbuatan kita tergantung niat. Dan niat berada di dalam hati dan dikeluarkan dalam bibir. Bisa dikeluarkan dalam bibir, bisa juga tidak. Tapi niat dalam hati dikeluarkan dalam bibir dan dilaksanakan dalam perbuatan kita. Dan kita harus tahu niat yang diridhoi oleh Allah, niat yang disuruh oleh Allah, niat yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keridhaan Allah. Dan pokok inti kehidupan yang kedua yaitu sholat. Dan sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib melaksanakan sholat, yaitu 5 kali dalam sehari semalam, yaitu 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wajib kita laksanakan sebagai pokok inti kehidupan yang kedua setelah niat. Dan maknanya sholat yaitu kita menyembah kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Sebagai tanda bersyukurnya kita, makhluk yang diciptakan, bersujud atau menyembah kepada yang menciptakan. Itu maknanya sholat, pokok inti kehidupan yang kedua. Dan pokok inti kehidupan yang ketiga yaitu akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dan akhlak yang pertama yaitu tutur kata yang baik. Makanya kalau ada orang yang bertutur kata yang baik secara ikhlas dalam hati dan mengharap keridhaan Allah dan dikeluarkan dalam bibir dengan kata-kata yang baik, itu telah menjalankan akhlak yang ketiga. Dan setelah itu menjalankan hukum-hukum dalam kehidupan yang sudah tertata rapi dalam Quran, yaitu kitab suci. Dan sekarang kita membahas pokok inti kehidupan yang pertama, yaitu niat ya. Niat, semenjak kita bangun tidur, niat sudah harus tertancap dalam hati, yaitu niat yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Allah. Dan setelah niat yang itu, baru kita menjalankan niat-niat yang lain. Seperti kita niat wudu, niat mau sholat, niat mau puasa, niat mau sedekah, niat mau mengeluarkan zakat, ibadah haji, dan sebagainya. Tetapi niat-niat yang disebutkan tadi masuknya ke dalam niat pokok inti kehidupan, yaitu ikhlas dan mengharap keridhaan Allah. Dan kalau kita tidak tahu pokok inti kehidupan niat yang disebutkan saya tadi, mungkin walau kita menjalankan kebaikan seperti dan menjalankannya seperti sholat, seperti ibadah haji contohnya ya, seperti kita menjalankan ibadah haji, kita melaksanakan kebaikan. Tapi kalau tidak tahu niat ikhlas dan mengharap keridhaan Allah, mungkin niat kita menjalankan kebaikan itu, yaitu menjalankan rukun Islam yang kelima contohnya, mungkin kalau tidak pondasi niat ikhlas dan mengharap keridhaan Allah, hati kita akan melayang-layang. Contoh ya, kita ibadah haji itu menjalankan kebaikan dan itu pun rukun Islam yang kelima. Tetapi kalau tidak ada pondasi ikhlas dan mengharap keridhaan Allah, hati kita akan melayang. Contohnya ingin dipuji oleh orang lain, banyak uang, banyak duit, dan ingin dipuji oleh orang lain disebut haji atau bergelar haji. Itu contoh ya. Makanya kalau kita tahu niat pokok inti kehidupan yaitu ikhlas dan mengharap keridhaan Allah, kita menjalankan kebaikan tersebut yaitu seperti ibadah haji, sudah tertancap dalam hati ikhlas dan mengharap keridhaan Allah, hati kita tidak akan ada ria atau ingin dipuji orang lain, tidak akan ada kalau sudah ada ikhlas dan mengharap keridhaan Allah. Itulah niat yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, sekarang saya sudah membahas ya tentang pokok inti kehidupan yaitu niat, sholat, dan akhlak.
Karena yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, niat, sholat, dan akhlak. Yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keridhaan Allah. Dan niat-niat yang lainnya menyambungnya kepada pondasi niat. Dan pondasi kehidupan pokok inti yaitu sholat 5 waktu. Karena itu hukumnya wajib. Kalau seperti sholat tahajud, sholat duha itu sunnah. Kita jalankan mendapat ampunan Tuhan, keridhaan Tuhan. Tidak menjalankan pun tidak apa-apa. Tetapi kalau sholat 5 waktu, kita menjalankan karena itu kewajiban yang disuruh oleh Allah dan kita akan mendapat keridhaan Allah. Tetapi kalau tidak menjalankan, kita akan dimurkai oleh Allah. Karena itu pondasi kehidupan ya, pokok inti. Dan setelah itu akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dan akhlak yang pertama, tutur kata yang baik ya. Makanya jagalah lidah kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kata-kata kita menancap ke hati orang lain, sakit sampai orang lain tersebut tidak lupa dengan kata-kata kita. Maka kalau kita tidak bertobat telah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita, maka bagiannya neraka. Kalau tidak bertobat, kecuali kalau tobat, bagaimana kita bertobatnya? Setelah kita menyakiti hati orang lain, sampai orang lain tersebut bertahun-tahun lamanya tidak lupa dengan kata-kata kita. Nah, cara bertobatnya, kita memohon ampun kepada Allah dengan segala dosa-dosa kita. Dan kita minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti dengan kata-kata kita maupun perbuatan kita. Itu cara bertobat. Kalau kita hanya bertobat kepada Allah dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi kita tidak meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, itu namanya bukan tobat ya. Jadi tobat itu meminta mohon maaf kepada Allah, ampunan, dan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Itu namanya tobat. Dan kita menghilangkan keburukan dan menjalankan kebaikan setelah kita meminta maaf kepada Allah dan kepada makhluk ciptaan Allah seperti manusia yang telah kita sakiti. Nah, makanya kita harus tahu ya, kalau lidah kita ini tajam bagaikan silet kalau kita tidak bisa menjaganya. Dan kalau kita ingin menjaganya harus tahu ilmunya, yaitu ilmunya kata-kata ini pokok inti kehidupan, yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang pertama yaitu tutur kata yang baik. Nah, mulai sekarang jagalah tutur kata kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.